Chapter 201 Kemarahan Roh Dewi Kematian. Ledakan energi spiritual yang sangat murni serta cahaya yang begitu terang menghempaskan semua rantai-rantai yang mencoba untuk memenuhi seluruh tempat yang ada. Lin Yan sangat terkejut dengan ledakan kekuatan yang berasal dari Xia Yuer. Ia pun menatap tubuh Xia Yuer yang masih terus mengeluarkan kemampuan yang bisa dikatakan kebalikan dari roh Dewi Kematian. Sementara itu, Gu Yin juga menyipitkan matanya karena silau cahaya yang berasal dari tubuh mungil Xia Yuer. Zep. Hempasan cahaya dan energi spiritual pun menghilang dalam sekejap. Namun, sesuatu yang membuat Lin Yan dan Gu Yin terkejut adalah, tempat yang semula ditutupi oleh formasi mengerikan milik roh Dewi Kematian hilang sepenuhnya. Tempat yang ditutupi oleh darah sebelumnya pun kembali seperti semula. Yuer, kau... Lin Yan tidak tahu harus berkata apa ketika melihat Xia Yuer yang tampak terengah-engah dan gemetaran di tubuhnya. Zep. Roh Dewi Kematian muncul di permukaan tanah dan menatap Xia Yuer dengan tatapan dingin karena suatu hal. Aura kematian menyelimuti sekitarnya yang bahkan membuat tumbuhan layu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aku tidak menyangka bahwa kau akan muncul kembali setelah membantu orang itu menyegelku. Roh Dewi Kematian memasang wajah yang semakin garang. Lin Yan langsung berbalik dan menatap ke arah roh Dewi Kematian yang berjarak sekitar hampir 15 meter darinya. Ia menyipitkan matanya mendengar kata-kata roh Dewi Kematian. Xia Yuer yang gemetaran pun menatap ke arah roh Dewi Kematian dengan gugup. Lah sangat takut saat ini dan tidak bisa mencerna apa yang dikatakan oleh roh Dewi Kematian. Katakan, kenapa kau membantunya? Teriak roh Dewi Kematian saat auranya meledak yang membuat tempat tersebut tampak gelap. Kekuatannya tumbuh lebih besar lagi. Apa sebenarnya dia? Batin Lin Yan semakin muram. Xia Yuer pucat saat melihat aura kematian yang diarahkan kepadanya. Lah tidak mengerti mengapa roh Dewi Kematian tampak sangat marah kepadanya. Lah pun menoleh ke arah Lin Yan yang sangat ini memasang wajah sangat muram. Kita para roh adalah penguasa alam roh. Semenjak menciptakan kembali semesta yang hancur, dunia kita menjadi terhubung dengan dunia para manusia. Dia bahkan membuat kedua semesta bisa dilalui dengan cara kontrak sialan itu. Katakan, kenapa kalian para roh membantunya? Teriak roh Dewi Kematian semakin marah. Retakan terjadi di mana-mana di ruangan tersebut karena hampir tidak mampu menampung kekuatan roh Dewi Kematian yang semakin lama semakin besar dari waktu ke waktu. Yuer, apakah kau masih bisa menggunakan kekuatanmu sebelumnya? Tanya Lin Yan buru-buru karena tahu bahwa mereka saat ini dalam bahaya saat merasakan aura yang sangat mengerikan yang berasal dari roh Dewi Kematian. Apa? Aku tidak tahu cara bertarung. Xia Yuer hendak menangis mengatakan itu karena ia tahu bahwa Lin Yan menyuruhnya membantunya melawan wanita yang terlihat sangat menakutkan. Wajah Lin Yan gelap mendengarnya. Lalu apa gunanya kau menjadi roh kontrakku? Lin Yan sangat ingin berteriak seperti itu tetapi tetap menahannya dan menatap ke arah roh Dewi Kematian yang tampak berteriak histeris karena suatu hal tentang masalah para roh. Kau adalah salah satu dari 3 roh tertinggi yang pernah ada. Kenapa kau membantunya menyegelku? Aku adalah roh tertinggi keempat yang terlahir karena kekacauan yang dibuat oleh orang itu. Katakan, kenapa di saat aku melawannya kau malah membantunya?
Teriak roh Dewi Kematian semakin histeris. Saat ini, sangat terlihat bahwa kemarahannya mencapai puncaknya. Lin Yan yang menatap aura membunuh bercampur kematian yang sangat pekat semakin menutupi area tersebut. Ia tidak mengerti sama sekali tentang kata-kata roh Dewi Kematian. Namun ia dapat merasakan bahwa itu adalah perasaan kecewa, marah, sedih dan yang pasti perasaan dikhianati. Yuer, apa kau tidak bisa melakukan sesuatu menggunakan kekuatanmu? Teriak Lin Yan buru-buru karena tahu bahwa situasi semakin tidak terkendali. La juga sedikit gugup saat ini untuk bersiap-siap menahan jika roh Dewi Kematian mencoba menyerang walaupun saat ini sangat terlihat bahwa roh Dewi Kematian tampak sedang marah mengingat masa lalu kelam. Aku. Xia Yuer semakin gugup karena didesak oleh Lin Yan. Ia pun langsung berpikir apa yang ia bisa lakukan dan yang ia tahu hanyalah bermain, makan, dan mengancam seseorang ketika berada di dunia roh peri. Namun, Xia Yuer mengingat sesuatu yang sangat penting, ia saat ini adalah roh kontrak Lin Yan, yang artinya, ia bisa melakukan teknik fusi. Hal ini pernah dijelaskan oleh ayah dan ibunya bahwa ketika roh dan manusia melakukan kontrak, mereka bisa bertarung bersama menggunakan satu tubuh. Dan caranya sangat sederhana, yaitu percaya kepada partner masing-masing, memiliki pemikiran yang sejalan dan tidak saling merebut kendali karena keegoisan. Biasanya, para spiritualis dunia sangat sedikit yang mampu melakukan hal itu karena tentu saja manusia adalah makhluk yang sangat egois dan selalu ingin menjadi seseorang yang mengendalikan keadaan. Kecil kemungkinan bagi para manusia untuk mau berbagi kehidupan dan kematian kepada roh yang mereka anggap sebagai alat. Zep. Xia Yuer pun langsung keluar dari pakaian Gu Yin dan terbang di depan wajah Lin Yan. Kring. Xia Yuer langsung menyentuh dahi Lin Yan dan riak cahaya pun menyebar ke segala arah. Mata Xia Yuer cerah seketika menatap hal itu karena tampaknya Lin Yan adalah sosok yang mau mempercayai dan tidak menganggapnya sebagai alat. Tentu Lin Yan hanya menganggap Xia Yuer hanyalah anak-anak yang suka bermain karena bahkan tidak bisa berbuat apa-apa di saat seperti ini bahkan ketika berada di Danau Safir, sifat Xia Yuer yang aneh dan cengeng membuatnya hanya merasa lucu ada roh seperti itu. Karena itu, sedari awal pun, Lin Yan telah menganggap Xia Yuer sama seperti makhluk hidup lainnya, bukan alat walaupun ia ingin memanfaatkan kemampuan kendali formasi Xia Yuer untuk mengambil sumber daya sebelumnya. Lin Yan tertegun dengan apa yang dilakukan oleh Xia Yuer, tetapi ia memiliki informasi yang masuk ke dalam kepalanya tentang teknik fusi yang hanya akan diberitahu oleh roh kontrak ketika mereka sudah mempercayai mereka sepenuhnya walaupun Xia Yuer sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa saat ini dan hanya memikirkan cara agar bisa melawan roh Dewi Kematian. Lin Yan dan Xia Yuer menatap dalam waktu kurang dari 2 detik lalu keduanya merasakan ada koneksi spiritual yang membuat keduanya mengangguk. Fusi. Keduanya berbicara bersamaan dan cahaya terang menyelimuti mereka berdua. Roh Dewi Kematian yang sedang merasa marah, benci, frustasi dan sebagainya pun membatu di tempat dan langsung melihat ke arah depan. Ia menggertakkan giginya dengan sangat kuat sampai-sampai terdengar. Kau bahkan melakukan kontrak dengannya. Harga dirimu sebagai salah satu dari 3 roh suci telah ternodai.
Dan aku roh tertinggi yang terlahir tetapi tidak diakui sebagai roh suci oleh kalian semua para roh dan mencoba membela ras kita dari para makhluk menjijikkan akan menghapus keberadaanmu saat ini dan untuk selama-lamanya. Chapter 202 Fusi. Cahaya menutupi tempat tersebut saat Lin Yan dan Xia Yuer melakukan fusi. Teknik ini sangat spesial karena ketika fusi dilakukan, kekuatan keduanya akan meningkat drastis. Juga, tubuh yang terbentuk pun memiliki karakteristik kedua individu yang melakukan penyatuan. Zep. Cahaya yang menyilaukan pun menghilang dan menampilkan sosok pria dengan pakaian kerajaan khusus di dunia roh peri. Sosok itu menyerupai Lin Yan walaupun jika diperhatikan dengan seksama memiliki banyak fitur wajah Xia Yuer. Pengambilan bentuk fusi mereka lebih dominan ke arah Lin Yan. Tubuh Lin Yan saat ini masih diselimuti oleh cahaya yang tampak seperti kabut. Di tangan kanannya telah muncul tombak pembunuh naga yang memiliki warna berbeda sedikit karena proses fusi. Rambut Lin Yan yang seharusnya hitam panjang kini terlihat berwarna putih. Matanya menampilkan fitur mata naga yang memiliki warna berbeda. Tinggi Lin Yan pun kini mencapai 2 meter. Dan di kepalanya kini ada desain untuk seperti mahkota sederhana yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Lin Yan yang merasakan kekuatan melimpah ruah di dalam tubuhnya pun tidak bisa tidak terkejut. Ia merasakan ada seseorang yang selalu merangkulnya untuk mengendalikan tubuh bersama. Ini adalah perasaan yang sangat aneh karena ia saat ini merasa bukan dirinya. Di sisi lain, Xia Yuer merasakan perasaan heran karena merasakan kenyamanan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu tampak seperti dirinya telah berbagi tubuh dan jiwa dengan orang lain. Telah tidak mencoba mengendalikan tubuhnya seorang diri tetapi itu seperti ia sedang berkompromi dengan seseorang agar sepakat untuk melakukan gerakan apapun setiap saat. Xia Yuer tahu bahwa saat ini ia telah melakukan fusi dengan Lin Yan. Ketika menyelidiki lebih jauh tubuh Lin Yan, Xia Yuer terkejut karena ada sesuatu yang lain di tubuh Lin Yan yang belum terbangun dan ia tidak tahu apa itu. Ada dua hal yang mengerikan yang bersemayam di tubuh Lin Yan. Pertama adalah aura gelap yang seolah-olah menatapnya sebagai pengganggu. Itu adalah perasaan tatapan dari makhluk yang memiliki harga diri yang sangat tinggi. Dan satu hal lagi tampak tenang namun asing, seolah-olah hal itu tidak pernah ada tetapi menahan sesuatu yang gelap untuk mengamuk atau mengambil kendali. Satu hal tersebut begitu kabur, meskipun hal tersebut tampak sangat mendominasi seperti sosok yang memiliki harga diri tinggi. Itu tampak selalu menerima apa saja di sekitarnya dengan senang hati. Kedua hal yang ada di dalam tubuh Lin Yan membuat Xia Yuer mengerti bahwa Lin Yan bukanlah manusia walaupun memiliki garis darah manusia sebanyak 10% saja. Dua hal lainnya mengambil porsi masing-masing 45% untuk menyeimbangkan tubuh Lin Yan. Jika salah satu dari kedua hal itu lebih besar, bisa dipastikan bahwa tubuh Lin Yan akan berubah menjadi sesuatu yang lain jika porsi salah satu hal tersebut melebihi angka 50%. Dan satu hal yang diketahui oleh Xia Yuer tentang tubuh Lin Yan. Hanya garis darah superior dan bangga tersebutlah yang masih terbangun sementara yang satunya lagi hanya menahan kendali garis darah yang merupakan garis naga hitam kehancuran agar tidak merusak tubuh Lin Yan.
Dan darah manusia di tubuh Lin Yan berfungsi untuk mempertahankan tubuhnya agar tidak berubah menjadi salah satu dari kedua hal tersebut, walaupun itu hanya menahan agar tidak memasuki bentuk sebenarnya dari kedua garis darah. Tidak lama kemudian, pikiran Lin Yan dan Xia Yuer pun bergabung yang membuat Xia Yuer tidak dapat memeriksa tubuh Lin Yan lagi. Keduanya kini memiliki pemikiran yang sama, tidak mencoba untuk saling merebut kendali. Dan Xia Yuer memakai pengalaman Lin Yan dalam bertarung karena Lin Yan pun hanya bisa menggunakan pengalamannya. Sebab, Lin Yan hanya melihat pikiran Xia Yuer hanya ada hal tentang bermain, makan, dan menindas anggota roh peri lainnya. Gu Yin menatap ke arah sosok setinggi 2 meter dengan heran. Lin Yan, Yiner. Nanti kami akan menjelaskannya, saat ini kami harus menghadapi wanita itu. Balas sosok tersebut dan tidak tahu apakah yang berbicara itu Lin Yan atau Xia Yuer. Gu Yin mengangguk kecil dan langsung melompat mundur untuk menjauh. Ia tentu dapat merasakan bahwa kekuatan gabungan Lin Yan dan Xia Yuer sudah setingkat dengan para kultivator tingkat alam langit tahap ketiga paling tidak. Hal itu juga berkaitan dengan kekuatan Lin Yan dan Xia Yuer. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya Xia Yuer memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap pertama, 2 tahap di atas Lin Yan. Itulah mengapa gerakan Xia Yuer sangatlah cepat walaupun tidak tahu bertarung. Kau telah menodai nama roh suci dengan menjadi roh kontrak makhluk sepertinya. Akan kuperlihatkan roh Dewi Kehidupan, kau akan mengingat sekali lagi kenapa aku dinobatkan sebagai roh legendaris yang melampaui kalian 3 roh suci. Zep. Setelah mengatakan itu, roh Dewi Kematian langsung melesat ke arah Lin Yan atau Xia Yuer. Keduanya saat ini tidak memiliki nama sama sekali. Xia Yuer sedikit ketakutan melihat itu. Telah paham bahwa ia hanya akan menjadi penghambat dan memberikan kendali lebih banyak kepada Lin Yan. Ia hanya bertugas saat ini sebagai pemasok kekuatan yang lebih besar karena benar-benar tidak tahu cara untuk bertarung. Walaupun mungkin pikiran mereka telah menyatu, ketakutan Xia Yuer bisa saja membuat gerakan mereka menjadi kaku nantinya. Lin Yan juga merasakan bahwa Xia Yuer memisahkan kendali menjadi 2 bagian, yaitu pengelola gerakan dan sumber energi. Kau memang pintar walaupun menyebalkan, Yuer. Batin Lin Yan dan langsung melesat dengan kecepatan penuhnya karena ia adalah yang menegang kendali saat ini. Ketika keduanya bertemu, tombak dan sabit pun langsung diayunkan secara bersamaan. Ring, Drur, Ki kematian dan kehidupan menyebar ke segala arah. Kedua kekuatan itu seimbang sebenarnya. Tetapi, satu hal yang membuat kubu Lin Yan unggul adalah, ia menggunakan ki petir hitam di tombaknya yang membuat daya rusak serangan menjadi berlipat ganda. Kau, roh Dewi Kematian sangat marah karena tahu bahwa kekuatan Lin Yan sudah sama dengannya saat ini. Telah mengeluarkan semua kekuatan sejatinya yang hanya tersisa sebanyak itu karena dilahap oleh segel dari waktu ke waktu. Keduanya pun menarik senjata masing-masing dan langsung menyerang kembali. Tring, tring, tring. Benturan demi benturan terus terjadi yang membuat tanah di bawah mereka mengalami retakan di mana-mana serta ki berwarna merah kehitaman dan putih bercampur percikan listrik hitam menyebar ke segala arah ketika kedua senjata berbenturan. Zep! Roh Dewi Kematian melompat mundur dan langsung mengayunkan sabitnya ke arah bawah. Jelek! Saat sabit itu menancap di tanah,
Roh Dewi Kematian pun membuat tekniknya. Formasi sabit kematian. Dari 8 arah yang berbeda, sebuah bilah sabit muncul dan langsung melesat secara bersamaan ke arah tempat Lin Yan berada. Jelek. Lin Yan pun langsung menancapkan tombaknya ke tanah dan menggunakan teknik yang diketahui oleh Xia Yuer walaupun tidak pernah menggunakannya karena tidak pernah bertarung. Formasi pilar kehidupan. Jab, jab, jab. Di sekitar Lin Yan, 10 tombak langsung muncul dari dalam tanah mengelilinginya membentuk lingkaran. Zoom. 10 tombak bersinar terang dan membentuk kubah transparan menyelimuti Lin Yan. Bom. Kedelapan sabit langsung menghantam formasi yang diciptakan oleh Lin Yan menggunakan kemampuan dan ki milik Xia Yuer. Zep. Kedua teknik formasi pun langsung menghilang setelah bertabrakan dan tidak ada pemenang. Roh Dewi Kematian hanya menatap Lin Yan penuh kebencian saat melihat bahwa dia bisa menggunakan teknik milik para roh peri. Ia pun mengambil sabitnya dan membuat gerakan lainnya. Aku tidak akan berlama-lama, akan kuselesaikan dalam satu serangan ini. Batin Roh Dewi Kematian. Sementara itu, Lin Yan juga memikirkan hal yang sama karena ia memiliki kendala lainnya saat ini. Yaitu, fusi yang memiliki waktu terbatas. Sebab ini adalah pertama kalinya ia dan Xia Yuer melakukan fusi. Chapter 203 Rencana setelah bentrokan. Lin Yan dan Roh Dewi Kematian saling memandang. Keduanya memikirkan hal yang sama karena ingin menyelesaikan pertarungan tersebut dalam sekali serangan saka. Keduanya memiliki kendala yang membuat keduanya harus melakukan hal seperti itu. Karena dia menggunakan kemampuan Roh Dewi Kehidupan, maka aku akan menggunakan cara itu. Batin Roh Dewi Kematian dan raut wajahnya berubah dalam sekejap. Ki di sekitar tubuhnya tampak mengamuk karena akan menggunakan teknik terkuat yang bisa ia lancarkan dalam kondisi kekuatannya saat ini. Sementara itu, Lin Yan saat ini sedang berkonflik di dalam kepalanya sendiri karena memiliki satu pikiran dengan Xia Yuer. Yuer, apa kau memiliki teknik lainnya? Semua yang ada di dalam ingatanmu tidak mungkin melawan teknik makhluk sepertinya. Apa? Aku tidak tahu yang lainnya. Ayah dan ibu belum mengajariku teknik terkuat dari roh peri. Xia Yuer membalas buru-buru dan melanjutkan dengan nada gugup, itulah sebabnya kendali tubuh ada padamu sementara kendali ki berada padaku. Wajah Lin Yan sedikit muram. Jika ia menggunakan teknik miliknya berbasis ki milik Xia Yuer, ia juga tidak yakin bisa menumbangkan roh Dewi Kematian. Ia sangat menyadari akan hal itu dan semua teknik yang ada di ingatan milik Xia Yuer pun hanya teknik tingkat menengah, bukan teknik puncak dari roh peri. Ketika memilih-milih yang lainnya, Lin Yan tersadar akan sesuatu. Ia pun menaikkan sudut bibirnya karena berpikir apakah ia bisa melakukannya atau tidak. Yuer, siapkan semua energi spiritual yang ada di dalam ruang jiwa berserta dengan ki yang kau miliki, dan tarik semua ki serta energi spiritual milikku ketika aku memberi perintah. Ucap Lin Yan. Xia Yuer tidak menjawab atau membantah sama sekali. Ia saat ini hanya merasa sangat gugup tetapi ia harus percaya terhadap apa yang Lin Yan prediksi. Ia tidak mau memikirkan hal lainnya atau rencana apapun saat ini karena ia bukan tipe sosok seperti itu. Lin Yan merubah raut wajahnya dalam sekejap.
La pun memutar tombaknya beberapa kali lalu membuat kuda-kuda menyerang dengan tombak diarahkan ke belakang. Formasi pertahanan suci. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Zurd, zurd. Tubuh Lin Yan pun diselimuti oleh ki petir hitam dicampur oleh ki cahaya milik Xia Yuer. Aura yang terpancar kali ini sangatlah besar karena menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Roh Dewi Kematian menatap itu dengan senyum ganas di wajahnya. La tentu tahu bahwa Lin Yan dan Xia Yuer menggunakan semua kekuatan mereka yang bisa dikerahkan untuk menyelesaikan semuanya dalam satu serangan. Tanpa membuang waktu, lingkaran formasi muncul seperti cincin sebanyak 3 buah berwarna merah mengelilingi tubuh Roh Dewi Kematian saat ia menggunakan sabitnya dengan cara terbalik dengan bilah sabit ke arah bawah. Formasi kematian, kehancuran dunia. Grur, krak, krak, krak. Saat ki milik Roh Dewi Kematian menyebar ke segala arah, kinya sendiri tampak seperti hendak pecah karena memiliki banyak retakan. Itu tampak seperti kinya sendiri tidak stabil, namun nyatanya itu sangat terfokus. Bukan kinya sebenarnya yang mengalami retakan, tetapi ruang dan udara lah yang ingin hancur karena lonjakan ki yang berasal dari Roh Dewi Kematian. Kilatan hitam dan merah terlihat jelas di kedua mata mereka berdua. Saat itu terjadi, keduanya pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah musuh masing-masing. Zep! Roh Dewi Kematian langsung memutar sabitnya dari arah bawah ke atas lalu membangunkannya lagi sekuat tenaga ke arah depan. Sementara Lin Yan, ia langsung melesat dengan cara menusuk ke arah Roh Dewi Kematian. Tring! Sebelum kedua serangan tiba pun, terlihat keduanya telah memiliki benturan. Bom! Hanya dengan tabrakan dua energi saja pun, kawah yang sangat besar terjadi di dalam ruang tersebut. Wush! Energi spiritual dan ki yang sangat besar berawan hitam dan merah menyebar ke segala arah yang membuat ruang tersebut bergetar keras seperti hendak ingin hancur kapan saja. Saat kedua benturan ki perlahan menipis karena seperti menghapus lawan masing-masing, kedua senjata pun langsung berbenturan. Terang, duar, dung. Saat benturan terjadi, cahaya menyilaukan pun mulai terbentuk seperti bola dan melebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ledakan cahaya putih tersebut menghancurkan apapun yang dilewatinya dan Lin Yan serta Roh Dewi Kematian adalah pusatnya. Gu Yin yang sedang menonton itu pun langsung melompat mundur sejauh mungkin mendekat tembok ruangan. La pun menyentuh permukaan tanah lalu menyalurkan ki miliknya sebanyak yang ia bisa untuk membuat pertahanan agar ledakan tersebut tidak melukainya. Gunung es hitam, pertahanan mutlak. Zep, zep, zep. 3 gunung es berwarna hitam pun naik ke atas dalam sekejap. Tidak hanya sampai di situ, tubuh Gu Yin pun langsung dibaluti oleh es hitam membentuk lingkaran. Blar! Gunung es hitam pun langsung dihantam oleh ledakan ki tersebut yang membuatnya meledak dan terus menerjang ke arah Gu Yin tetapi bekas ledakan mereda sangat banyak, ketika melewati pertahanan miliknya. Ledakan itu pun hanya membuat pertahanan terakhir memiliki banyak retakan. Zep! Ledakan tersebut pun menghilang dalam sekejap. Di kawah yang sangat besar, terlihat bahwa Lin Yan dan Roh Dewi Kematian saling membelakangi. Serak! Serak! 2 tebasan pun langsung tercetak di tubuh Lin Yan dan menyemprotkan darah yang sangat banyak. Jelek!
Lin Yan langsung menancapkan tombaknya ke dalam tanah untuk menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Ia menggertakkan giginya dengan kuat karena merasakan sakit yang luar biasa. Jika itu hanya luka, ia akan bisa menahan rasa sakit. Tetapi ki milik roh Dewi Kematian memang sangat menakutkan karena memiliki efek negatif yang sangat mengerikan pada tubuh seseorang yang terkena ki tersebut. Sementara itu, roh Dewi Kematian kehilangan formasi mode Dewi Kematian yang ia gunakan sebelumnya. Terlihat di pinggangnya bahwa serangan Lin Yan sebelumnya juga melukainya walaupun tidak dalam sama sekali. Luka itu hanya mengeluarkan sedikit darah saja. Tampaknya ini adalah kemenanganku. Jika seperti itu, zoom. Sabit roh Dewi Kematian pun langsung diselimuti oleh ki-nya saat ia berbalik menatap ke arah Lin Yan. Aku akan membunuhmu bersama dengan roh peri itu. Ucap roh Dewi Kematian saat mengumpulkan ki yang sangat banyak untuk menghabisi Lin Yan dan Xia Yuer dalam satu serangan saja. Kemenanganmu terlalu dini untuk mengatakan hal itu. Kaulah yang telah kalah. Balas Lin Yan acuh tak acuh. Zoom. Dari tombak pembunuh naga, energi spiritual yang sangat berbeda pun menyebar karena Xia Yuer langsung mengerahkan semua energi spiritual yang berasal dari ruang jiwa. Jerek, jerek, jerek. Di lingkaran formasi yang mengelilingi roh Dewi Kematian, pintu emas sebanyak 8 buah pun muncul. Ini. Roh Dewi Kematian mengerti apa yang hendak dilakukan oleh Lin Yan dan Xia Yuer. Krak. 8 pintu emas terbuka sepenuhnya dan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar pun menyelimuti roh Dewi Kematian sebagai pusatnya. Lin Yan tersenyum melihat itu dengan posisi berlutut menopang tubuhnya membelakangi roh Dewi Kematian. Formasi penyegelan roh. Chapter 204 Menyegel roh Dewi Kematian. Formasi penyegelan roh. Energi spiritual yang berbeda dari sebelumnya pun menimpa roh Dewi Kematian. Ini adalah energi khusus yang muncul ketika manusia membuat kontrak roh. Kekuatan itu berfungsi untuk membuka pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Namun, Lin Yan menggunakannya kali ini untuk mengekang roh Dewi Kematian lalu membuat semua pintu dunia roh yang terhubung ke ruang jiwa miliknya untuk menyegel roh Dewi Kematian dengan paksa. Kebetulan saat ini roh Dewi Kematian sedang lemah karena kekuatannya sebelumnya telah dikuras oleh segel. Dan kali ini, roh Dewi Kematian pun sudah kehabisan kekuatan yang sangat banyak setelah bertarung dengan Lin Yan yang membuat Lin Yan semakin memiliki peluang yang sangat besar untuk menyegel roh Dewi Kematian. Sialan. Roh Dewi Kematian yang mengerti apa tujuan Lin Yan pun berteriak keras sambil mengeluarkan sisa semua kekuatannya untuk melakukan perlawanan. Di masa lalu, roh Dewi Kematian disegel ke pintu yang sama tetapi tanpa bantuan energi yang digunakan oleh Lin Yan saat ini karena roh Dewi Kehidupan tidak memiliki kontrak dengan manusia seperti Xia Yuer. Itulah sebabnya roh Dewi Kehidupan di masa lampau memiliki efek negatif pada tubuhnya. Bisa dikatakan, energi aneh tersebut adalah campuran antara energi yang dihasilkan oleh tubuh manusia dan tubuh roh. Dan kali ini, Lin Yan membuat segel pada tubuhnya sendiri, dan itu untuk memenjarakan roh Dewi Kematian di dalam ruang jiwa miliknya agar tidak terlepas ke dunia luar. Ia sangat paham bahwa jika roh Dewi Kematian lepas, sudah pasti malapetaka akan terjadi di dunia manusia karena tampaknya roh Dewi Kematian sangat membenci manusia lebih dari apapun.
Sialan. Aku tidak akan membiarkanmu. Teriak roh Dewi Kematian. Zoom. 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 Banyak formasi yang muncul di sekitar roh Dewi Kematian karena mencoba untuk melepaskan kekangan energi spiritual yang digunakan oleh Lin Yan. Terlambat untuk melakukan hal itu, ucap Lin Yan dan langsung mengendalikan kedelapan pintu emas yang ia ciptakan menggunakan teknik Xiayuer bercampur dengan energi yang ada di dalam ruang jiwa miliknya. Jerek. Kedelapan pintu emas langsung menerjang ke arah roh Dewi Kematian. Apa? Roh Dewi Kematian terkejut karena tidak menyangka akan menggunakan formasi dengan cara seperti itu. Roh Dewi Kematian pun langsung membuat gerakan mengendalikan formasi yang ia ciptakan menjadi formasi bertahan. Bom, 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 kerak, kerak, kerak. Mata roh Dewi Kematian melebar karena tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan pintu tersebut karena di zaman dulu pun, hal seperti itu terjadi. Pintu tersebut sangatlah kuat karena bahkan bisa menghubungi dua dunia yang sangat jauh. Perang. Semua formasi yang diciptakan oleh roh Dewi Kematian pun hancur seperti pecahan kaca. Jerek, jerek, jerek. Semua formasi tersebut langsung membentuk lingkaran ketika semuanya berdekatan. Tidak lama kemudian, energi yang lebih besar pun terpancar dan langsung menimpa roh Dewi Kematian. Tidak. Teriak roh Dewi Kematian saat energi tersebut tampak seperti mengirimnya ke suatu tempat yaitu ruang jiwa milik Lin Yan. Zep. Dalam sekejap mata, roh Dewi Kematian pun langsung menghilang. Di sisi lain, Lin Yan pun langsung menutup matanya untuk berkonsentrasi dan masuk ke dalam ruang jiwa miliknya. Ketika masuk ke dalam, Lin Yan pun menemukan roh Dewi Kematian yang tampak membatu di tempat. Kau, dasar sialan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriak roh Dewi Kematian dan mencoba menerjang ke arah Lin Yan. Di tempat ini, akulah yang memegang kendali. Ucap Lin Yan lalu mengarahkan tangannya ke arah roh Dewi Kematian. Energi yang ada di ruang jiwa itu pun terkumpul dan membentuk sebuah ruangan besar dengan pintu emas yang sangat besar. Roh Dewi Kematian yang menatap itu pun melebarkan matanya karena tahu bahwa kejadian yang sama akan terulang kembali seperti di masa lalu. Kenapa? Kenapa aku kalah lagi? Kaisar manusia itu memiliki tingkat yang mirip denganku dan 3 roh suci tertinggi karena kitalah penguasa semesta kita. Kenapa aku tidak bisa menang? Kenapa kalian mendukungnya untuk menjatuhkanku? Pertanyaan itu bergema di dalam pikiran roh Dewi Kematian saat pintu di hadapannya mulai tertutup. Aku tidak akan melupakan hal ini, suatu hari nanti, kau akan menyesal menyegelku di dalam tubuhmu. Segel ini jauh lebih lemah daripada segel yang pernah menahanku sebelumnya. Aku akan menghancurkanmu dari dalam tanpa tersisa sama sekali, wahai keturunan Kaisar manusia. Ucap roh Dewi Kematian saat berhenti bergerak dan pintu pun tertutup sepenuhnya. Lin Yan yang mendengar itu pun mengerutkan keningnya. Keturunan Kaisar manusia. Apa maksudnya? Apakah Kaisar manusia berasal dari klan Lin? Banyak pertanyaan yang muncul di benak Lin Yan saat ini. La tentu sadar bahwa Kaisar manusia memiliki bawahan 4 klan kuno. Dan yang membuat tubuh Lin Yan membatu di tempat adalah, tentang sesuatu yang dicatat oleh klan kuno Zhu, bahwa Kaisar manusia meninggalkan pesan bahwa bentuk yang ada di dalam lembah naga ada untuk mengingatkan semua manusia siapa dia sebenarnya. Juga,
Lin Yan memikirkan kembali tentang kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya tidak pernah mengatakan siapa sebenarnya orang tuanya. Oleh karena itu, Lin Yan membuat spekulasi bahwa klan Lin adalah keturunan dari kaisar manusia. Dan semua spekulasi itu dibenarkan oleh Lin Yan karena tombak pembunuh naga yang merupakan senjata yang digunakan oleh kaisar manusia di zaman dulu bisa digunakan olehnya. Apakah itu karena garis darah? Semakin banyak Lin Yan memikirkannya, semakin ingin ia datang ke klan Lin untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Sebab, hanya klan Lin lah jalan yang mungkin menunjukkan siapa sebenarnya kaisar manusia itu dan siapa ayah dan ibunya. Karena tahu untuk mendapatkan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di benaknya masih akan lama, ia pun menyampaikannya dan keluar dari ruang jiwa. Ketika Lin Yan membuka matanya, Gu Yin sudah ada di dekatnya dan menatapnya dengan wajah gugup. Zoom. Tubuh Lin Yan bersinar dan ia pun langsung terpisah dari Xia Yuer karena waktu yang dibutuhkan untuk melakukan fusi memang singkat karena ini pertama kalinya bagi mereka berdua melakukan teknik gabungan. Blok. Xia Yuer pun terjatuh lalu pingsan dan sangat tampak bahwa dia saat ini kehabisan ki dan energi spiritual. Tentu hal seperti itu akan terjadi karena memang tubuhnya belum memenuhi kriteria untuk melakukan fusi. Biasanya teknik itu hanya digunakan oleh para roh peri yang telah dewasa. Bagaimana? Di mana wanita menyeramkan itu? Apakah kau baik-baik saja? Tanya Gu Yin sambil memegang Lin Yan dan menatap semua bagian tubuh Lin Yan apakah ada cedera parah atau tidak. Aku tidak apa-apa. Hanya kelelahan saja karena terlalu menggunakan banyak kekuatan. Dan wanita itu telah disegel di suatu tempat. Dia tidak akan bisa keluar. Lin Yan membalas dengan nada lelah dan menghampiri Xia Yuer yang telah pingsan. Ia pun langsung menaruhnya di pakaiannya dan membiarkan Xia Yuer beristirahat. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan memasuki salah satu pintu itu? Tanya Gu Yin menatap ke arah tempat 3 pintu berada. Ia juga merasa lega mendengar tentang wanita tersebut telah disegel. La tentu akan percaya dengan apa yang Lin Yan katakan. Lin Yan pun melihat dan mengangguk. Ya, cuma itu kemungkinan jalan keluar karena pintu sebelumnya telah hilang. Karena keduanya telah sepakat, Lin Yan dan Gu Yin pun langsung bergerak ke arah pintu tersebut untuk keluar dari ruangan aneh yang mereka masuki. Chapter 205 isi pintu kedua. Situs Gunung Safir, Kota Mutiara. Kota saat ini ramai dipenuhi oleh kultivator-kultivator kuat yang datang ke tempat tersebut setelah mendengar berita tentang seseorang berhasil mengambil buah dan kemungkinan mengetahui rahasia situs Gunung Safir. Semua dari mereka tentu saja menunggu dua sosok yang dikabarkan telah memakan buah dan tidak dikirim keluar dari situs tersebut, yang artinya, dua sosok yang memakai jubah pasti mendapatkan banyak hal dari situs Gunung Safir. Tentu mereka semua tidak akan melewatkan kesempatan untuk menangkap keduanya yang merupakan Lin Yan dan Gu Yin. Sudah sangat lama mereka tidak terlihat. Apa yang terjadi? Apakah keduanya tidak lagi keluar dari tempat itu? Sudah seminggu waktu berlalu. Apakah keduanya tidak akan keluar lagi dari tempat itu? Aku dengar, wanita yang menggunakan ki es hitam itu membunuh banyak kultivator di puncak Gunung Safir sebelumnya. Ya. Tidak hanya itu,
Ada juga informasi lainnya tentang wanita tersebut sebelumnya juga merupakan pelaku yang membunuh 3 anggota klan Gui yang dianggap jenius. Bahkan, mereka mencuri sumber daya berharga dari ketiga murid itu yang membuat Master Sekte Gerbang Surgawi sangat murka. Diskusi para kultivator di tempat itu pun terdengar dan semua pembahasan merekam hanyalah tentang Lin Yan dan Guyin. Lin Yan dan Guyin tidak tahu bahwa waktu yang mereka lalui dengan sangat singkat di dalam ruangan ternyata waktu di luar telah sangat lama berlalu. Ruang tersebut seperti dimensi yang sangat berbeda, tidak terhubung dengan dunia luar karena memang sengaja diciptakan seperti itu. Tentu tujuan utama adalah menyegel roh Dewi Kematian dalam waktu yang lama agar kekuatannya melemah. Itulah sebabnya waktu jauh lebih cepat berjalan di dalam ruangan tersebut. Di beberapa tempat tersembunyi, terlihat para master sekte ataupun pemimpin kekuatan besar serta patriark klan yang mengawasi semua lokasi agar ketika Lin Yan dan Guyin keluar, mereka akan langsung menangkapnya. Sementara itu, Lin Yan dan Guyin saat ini sedang menatap 2 pintu yang belum dibuka. Pintu di tengah tentu saja tempat roh Dewi Kematian disegel. Sementara 2 pintu lainnya terlihat seperti biasa saja. Pintu mana untuk keluar dari tempat ini? Apakah kau bisa melacaknya? Tanya Guyin menatap ke arah Lin Yan. Mendengar apa yang Guyin tanyakan, Lin Yan pun langsung menyentuh permukaan pintu dan menyalurkan energi spiritual miliknya untuk mencoba apakah bisa melacak isi dari pintu. Kerutan muncul di dahi Lin Yan karena tidak mampu melacak apa isinya. Ia pun bergerak ke arah pintu yang satu lagi dan melakukan hal yang sama untuk melihat apa isinya. Ini. Mata Lin Yan sedikit cerah dan langsung membuka pintu karena melihat apa isinya. Krak. Ketika pintu terbuka, terlihat ruangan lainnya yang membuat Lin Yan semakin kagum dengan siapa yang membuat tempat tersendiri. Sementara Guyin melebarkan matanya saat menatap ke arah isi pintu dan ia pun langsung bersemangat dalam sekejap. Apakah itu nyata? Tempat ini sungguh dipenuhi oleh herbal yang sangat banyak. Seru Guyin. Ia mengenal beberapa herbal dan ketika menatap semua yang ada di dalam, ia yakin bahwa itu adalah herbal-herbal yang sangat bagus dan jumlahnya hampir mencapai ribuan. Ya, pintu ini terhubung ke pintu emas tempat roh Dewi Kematian disegel. Ki roh Dewi Kematian diolah dan dimurnikan, setelah itu, ki tersebut ditransfer ke pintu ini walaupun jumlahnya sangat kecil karena semua ki roh Dewi Kematian sebelumnya sebagian besar digunakan untuk mempertahankan ruangan. Siapapun yang membuatnya pastilah orang yang sangat hebat. Lin Yan juga tidak bisa berkata-kata melihat herbal yang ada di hadapannya yang tampaknya dipelihara dengan cara yang berbeda. Lihatlah, beberapa kali herbal telah mati tetapi tumbuh kembali sehingga beberapa dari herbal tersebut baru saja tumbuh. Tapi lihat itu. Lin Yan menunjuk ke arah sebuah herbal berbentuk bunga pipi yang memiliki 8 kelopak berwarna-warni. Sedangkan bagian tengahnya terlihat seperti sebuah mutiara berwarna putih bersih. Diameter herbal tersebut mencapai hampir 2 meter. Apakah kau tahu herbal apa itu? Tanya Guyin penasaran menatap ke arah herbal yang sedikit aneh karena ada kristal di tengahnya. Ya, itu adalah herbal yang bernama bunga mutiara kekal. Ketika herbal itu mati dalam waktu yang lama, mutiara yang ada di tengah herbal tersebut tidak akan membusuk sama sekali karena jumlah ki yang tersimpan di dalamnya sangatlah besar. Juga,
Fungsi dari herbal bunga mutiara kekal ini juga sangat banyak sampai-sampai aku tidak bisa menghitungnya. Ketika pertama kali memeriksa seluruh tempat kecil ini, herbal inilah yang paling berharga dan usianya juga telah mencapai setidaknya 10.000 tahun. Lin Yan menjelaskan sedikit bersemangat. 10.000 tahun. Jika seperti itu, tampaknya ruangan ini telah dibuat lebih dari usia tersebut bukan? Tanya Gu Yin. Coba lihat ini, ketika melewati pintu ini, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Lin Yan pun kemudian berbalik lalu membuat kinya menjadi sebuah tombak mini lalu melemparnya keluar. Zep. Mata Gu Yin melotot melihatnya karena tiba-tiba saja kecepatan laju tombak ki yang dilempar oleh Lin Yan menjadi puluhan kali lebih cepat dari yang seharusnya. Maksudmu, ruangan ini berjalan jauh lebih lambat dari yang seharusnya? Tanya Gu Yin tercengang. Ya. Yang artinya, jika ada herbal berusia 10.000 tahun di sini, ruangan ini telah diciptakan selama lebih dari 1.000.000 tahun lamanya. Ucap Lin Yan dan tidak tahu lagi cara menggambarkan tentang pencipta ruangan tersebut. Gu Yin terdiam. Konsep apa itu waktu selama 1.000.000 tahun? Sungguh sesuatu yang tidak pernah tergugat sama sekali. Dan jika benar seperti itu, Gu Yin juga membuat spekulasi umur dari roh Dewi Kematian. Itu membuatnya menelan ludahnya sendiri karena tidak menyangka akan ada makhluk yang bisa hidup selama itu. Lin Yan juga memikirkan hal yang sama saat ini. Dan dari itu semua, ia telah membuat spekulasi zaman Kaisar Manusia berkuasa, yaitu 1.000.000 tahun yang lalu. Ia sekarang paham mengapa sangat sedikit sejarah tentang Kaisar Manusia karena pasti sudah terhapus oleh waktu. Dan tampaknya pun, mengapa Kaisar Manusia masih diingat oleh beberapa kultivator, itu pasti dikarenakan oleh perbuatan 4 klan kuno. Karena sudah sangat lama waktu berlalu, itulah sebabnya keempat klan tersebut disebut sebagai klan kuno dan menjadi penguasa dunia. Baiklah, tidak perlu membuang waktu. Tampaknya untuk menciptakan sesuatu seperti ini pasti membutuhkan level kekuatan yang sangat tinggi karena sebelumnya pun, roh Dewi Kematian mengatakan bahwa ia hanya bisa menggunakan 0,01% kekuatannya. Pastilah kekuatan seperti itu di luar nalar akal sehat. Ayo kita ambil semua herbal ini, akan percuma jika meninggalnya karena ini adalah sumber daya berharga. Ucap Lin Yan. Gu Yin pun tersenyum manis dan mengangguk kecil. Keduanya pun langsung bergerak dan memetik herbal dengan hati-hati. Lin Yan membuat kotak yang memiliki formasi agar herbal penting tidak kehilangan khasiatnya sedikitpun. Ini adalah harta sebenarnya yang ada di Gunung Safir, dan benda-benda lainnya hanyalah ampas yang ditaruh untuk menarik perhatian para kultivator lemah. Ini juga disebabkan oleh tempat itu memang sedari awal diciptakan hanya untuk menyegel roh Dewi Kematian. Bersambung. Chapter 206 Pintu Keluar.